Bab 128. Kecemerlangan niat pedang. Melihat warrior yang mampu melawan paksaannya, Kaisar Zhou melontarkan kejutan dan kekaguman di matanya. Meskipun hanya kurang dari 1% tekanan, yang tidak dapat ditahan oleh alam pemenang, pemuda di hadapannya mampu menahannya. Meskipun Kaisar Zhou menunjukkan kekaguman di matanya, tekanan tak kasat mata yang dialami warrior yang tidak hanya tidak melemah, tetapi menjadi semakin berat, yang membuat kesadaran warrior yang berangsur-angsur kabur. Pendekar pedang, ketika mereka memiliki ujung yang tajam, mereka lebih suka menekuk daripada menekuk. Mereka tidak memiliki pikiran yang mengganggu, kecemerlangan niat pedang. Satu pedang dapat menghancurkan semua jenis sihir. Tiba-tiba, warrior yang teringat sebuah perkataan yang ditinggalkan oleh leluhur sekte pedang pada pedang batu raksasa di tanah bela diri sekte pedang. Saat ini, perkataan itu terus berputar di benaknya. Dengan cepat, warrior yang perlahan menjadi terang dan jelas, melucuti dan menyingkirkan semua pikiran kacau. Pada saat yang sama, lututnya yang seharusnya berlutut di tanah perlahan diluruskan. Hei, kecemerlangan niat pedang. Tiba-tiba mata Kaisar Zhou berkilat, dan wajah Kaisar Zhou langsung berubah. Jika pemuda di depannya hanya memahami niat pedang, itu hanya akan sedikit mengejutkannya, tetapi jika itu adalah kecemerlangan niat pedang, maka dia sudah harus dianggap serius. Kecemerlangan niat pedang, seperti niat pedang, termasuk dalam ranah mimpi memperbaiki pedang. Niat pedang dapat sangat meningkatkan kekuatan dan penekanan perbaikan pedang untuk menahan lawan. Sedangkan kecemerlangan niat pedang bisa membiarkan hati pendekar pedang itu lebih murni, tidak akan bingung dengan apapun, dan bisa memahami esensi dari segalanya. Yang disebut satu pedang untuk mematahkan 10.000 dharma mengacu pada kecemerlangan niat pedang ini, karena kecemerlangan niat pedang tidak akan diserang oleh 10.000 dharma. Kaisar Zhou telah melihat banyak orang yang mengerti arti pedang, tetapi dia belum pernah melihat orang yang berhati kecemerlangan niat pedang. Dia hanya pernah mendengar tentang satu orang, yaitu orang yang tak terkalahkan dari wilayah selatan, nenek moyang sekte pedang yang dikenal sebagai orang suci pedang, si pengembara. Sekarang, dia bertemu lagi yang lain. Tidak hanya itu, tetapi pihak lain juga memahami niat pedang. Bahkan dia mau tidak mau tergerak oleh bakat ini. Setelah Siska terkejut, wajahnya mau tidak mau menunjukkan kepahitan. Kecemerlangan niat pedang, yang berarti bahwa semua ilusi dan mantra di masa depan tidak akan berguna bagi orang di depannya. Bukan hanya ilusi, tetapi juga misterius. Keterampilan hitam orang di depannya juga dapat menemukan kelemahan lawan dalam waktu singkat, kemudian mematahkannya dengan satu pedang. Singkatnya, warrior yang mengerti niat pedang dan kecemerlangan niat pedang adalah musuh bebuyutan terbesar rubah langit berekor 9 mereka. Jika warrior yang tidak memiliki pusaran pusat energi yang misterius itu, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya di tempat, karena di depannya, semua ilusi dari bakat berekor 9-nya akan sia-sia. Setelah waktu yang lama, warrior yang membuka matanya dan gelombang udara tak terlihat tiba-tiba memancar darinya. Di matanya, cahaya pedang yang tak terlihat melintas, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Mata warrior yang tertutup lagi. Setelah beberapa lama, dia membuka matanya, wajahnya penuh kegembiraan. Dia memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa tidak hanya dia telah menjadi bawaan, tetapi yang lebih penting, ruang pusaran pusat energi di tubuhnya juga menjadi jauh lebih besar. Awalnya, dia hanya dapat menampung sekitar 50 orang, tetapi sekarang dia dapat menampung hampir 100 orang. Selain pusaran pusat energi, kolam energi hitam miliknya juga menjadi jauh lebih besar.
Awalnya hanya seukuran bak mandi. Sekarang bak mandi ini telah menjadi kolam nyata dengan panjang 5 meter dan lebar 5 meter. Selain itu, ia menemukan bahwa energi hitam juga telah berubah kualitasnya dan sekarang energi hitam lebih murni dari sebelumnya. Meskipun sulit untuk dilihat dari luar, tetapi warrior yang bisa merasakannya. Tentu saja, warrior yang tidak menyadari bahwa di antara energi hitam, beberapa energi hitam bersinar dengan warna ungu samar. Singkatnya, tidak hanya dia dipromosikan ke tingkat bawaan kali ini, tetapi bahkan pusaran pusat energi di tubuhnya juga sangat meningkat. Warrior yang membungkuk kepada Kaisar Zhou yang tubuhnya semakin ilusi dan berkata, "Terima kasih senior." Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa orang ini menggunakan paksaan untuk menindasnya sebelumnya dan berniat buruk terhadapnya, tetapi itu sedang membantunya. Mengenai alasannya, sebagian besar terkait dengan si rubah itu. Kaisar Zhou mengangguk sedikit, dengan senyum di matanya. Dia berkata, "Selamat atas kenaikanmu ke tingkat bawaan dan tingkat tertinggi kedua dari niat pedang." Jika hanya memahami niat pedang, orang di depannya masih tidak dia rasa hebat, tetapi pihak lain sudah memiliki kecemerlangan niat pedang dan sudah berhak menjadi menantunya. Niat pedang tingkat kedua. Warrior yang terkejut dan segera bertanya, "Senior, apakah niat pedang juga terbagi menjadi beberapa tingkat?" "Tentu saja, sekte pedang yang kuat tidak memberitahumu." Kaisar Zhou sedikit terkejut. Warrior yang tersenyum pahit, dan berkata, "Aku bukan lagi murid sekte pedang." Niat pedang terbagi menjadi beberapa tingkat, bahkan gurunya, Sandy Lin tidak memberitahunya. Juga tidak tahu apakah Sandy Lin tidak mengatakannya, atau Sandy Lin tidak tahu. Tapi menurut pemikirannya, guru Sandy Lin seharusnya tidak mengetahuinya, karena Sandy Lin berlatih rune dan dia pasti sangat asing dengan kendo ini. "Kamu bukan murid sekte pedang." Kaisar Zhou semakin terkejut, dan berkata, "Bagaimana mungkin kamu yang mengerti arti pedang tapi tidak menjadi murid sekte pedang?" Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, siapapun yang melihatnya akan menganggapnya sebagai murid sekte pedang. Sekarang dia menceritakan tentang dirinya dan sekte pedang. "Mengusirmu dari sekte pedang." Kaisar Zhou terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan warrior yang, lalu tertawa, "Orang yang mengeluarkanmu dari sekte pedang benar-benar bodoh." Tidak tahu setelah Taois pemabuk mengetahuinya, dia akan senang atau marah. Taois pemabuk. Warrior yang bingung. Orang yang memiliki bakat yang sama denganmu. Kaisar Zhou tersenyum, saat itu, dia dikeluarkan oleh sekte pedang karena dia membunuh orang-orang partai Yuan. Tetapi dalam beberapa tahun, orang ini memahami niat pedang sepertimu dan bahkan menciptakan keterampilan hitam baru. Pada waktu itu, dialah pemuda nomor 1 di wilayah selatan. Dia telah kembali ke sekte pedang. Warrior yang sangat tertarik dengan kultivator hebat semacam ini. "Aku tidak tahu tentang itu." Kaisar Zhou tersenyum. Pada saat ini, Lesti Qin yang ada di samping berkata, untuk membawanya kembali ke sekte pedang, sesepuh tertinggi sekte pedang yang mengusirnya diturunkan menjadi tetua. Namun, dia yang angkuh bagaimana bisa menerima penghinaan ini? Meskipun dia tidak kembali ke sekte pedang, dia tetap menjaga sekte pedang. Kabarnya itulah amanat yang diberikan gurunya kepadanya. Meskipun dia tidak memiliki perasaan terhadap sekte pedang, dia memiliki perasaan yang mendalam untuk gurunya, karena di awalnya akan dieksekusi oleh sekte pedang dan gurunya yang menjaminnya dengan nyawanya sendiri. Oleh karena itu, sebelum gurunya meninggal, dia menyetujui permintaan gurunya untuk menjaga sekte pedang. Dan juga karena kehadirannya,
Sekte pedang yang layu masih menjadi 6 kekuatan utama dan belum ditelan oleh kekuatan lain, karena tidak ada kekuatan yang tidak takut terhadap alam kaisar yang kuat dengan niat pedang. Sepertinya kekaisaran Qinmu sangat jelas tentang rahasia antar sekte. Siska di samping memandang Lesti Qin dan mencibir. Lesti Qin melirik Siska, tetapi tidak menjawab. Warrior yang tidak menyangka bahwa sekte pedang ternyata memiliki kultivator alam kaisar yang kuat yang mengerti arti pedang dan bahwa orang ini sangat mirip dengan nasibnya, sama-sama diusir oleh sekte pedang. Jika dia menjadi kekuatan tak tertandingi di masa depan, Tetua Qian atau Shila King memintanya untuk juga melindungi sekte pedang. Apakah dia akan menyetujui? Segera, warrior yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Dia sekarang memeluk Kaisar Zhou dan berkata, harap senior memberikan ajaran. Masalah niat pedang ini, dia ingin mengerti lebih lanjut. Kaisar Zhou mengangguk sedikit dan berkata, niat pedang dibagi menjadi 9 tingkat, dan tingkat ke-9 juga disebut kesempurnaan. Setiap kali meningkatkan satu tingkat, kekuatanmu akan meningkat secara signifikan. Misalnya, di tingkat pertama, niat pedang dapat meningkatkan 30% kekuatanmu. Di tingkat kedua, kamu dapat meningkatkan 60% kekuatan, dan seterusnya. Tidak hanya itu, penindasan dan pengekangan musuh oleh niat pedang juga sama. Sekarang kamu bermain melawan lawan yang lebih lemah darimu dan kamu tidak perlu bergerak sama sekali. Lawan yang bisa ditekan oleh niat pedang tidak mampu untuk melawan. Begitu hebat. Warrior yang sedikit terkejut, dia tahu bahwa niat pedang dapat menekan dan menahan lawan, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika niat pedang mencapai tingkat tertentu, dia dapat secara langsung menyebabkan lawan kehilangan efektivitas tempur. Sekarang dia hanya niat pedang tingkat kedua dan sudah sangat menakutkan, bagaimana jika itu adalah tingkat ke-9? Seberapa mengerikan itu? Ini benar-benar menarik. Menekan kegembiraan di hatinya, warrior yang bertanya lagi, senior, bagaimana setelah niat pedang ke-9? Setelah tingkat ke-9, Kaisar Zhou berbisik, itu seharusnya menjadi domain pedang. Dengan pedang sebagai akarnya, itu menjadi domainnya sendiri. Senior. Kaisar Zhou berkata dengan suara sangat kecil dan warrior yang tidak mendengarnya sama sekali. Kaisar Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bermimpi terlalu tinggi dulu. Yang penting adalah membangun fondasi sekarang. Adapun niat pedang, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Meskipun dia masih penasaran, warrior yang mengangguk dan berhenti menanyakan pertanyaan itu.